Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas akuntansi keuangan menengah 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi perkuliahan kita walaupun pelaksanaan perkuliahan ini masih dilaksanakan secara daring atau secara online. Semoga di semester depan kita bisa melaksanakan perkuliahan seperti biasa, yaitu secara offline. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang materi pendapatan. Ini merupakan materi lanjutan setelah pelaksanaan ujian tengah semester kemarin. Nah, yang pertama itu adalah pengakuan pendapatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu pendapatan. Nah, pendapatan itu merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Nah, jadi pendapatan ini merupakan arus masuk dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama periode tertentu. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan. Yang pertama itu adalah ketika mungkin bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas, itu bisa diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang kedua itu adalah ketika manfaatnya itu dapat diukur dengan andal, maka itu bisa dikategorikan sebagai pendapatan. Nah, ini adalah ilustrasi atau klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksinya. Jadi yang pertama itu adalah tipe dari transaksi. Jika tipenya itu adalah penjualan dari persediaan, maka deskripsi pendapatannya itu merupakan pendapatan dari penjualan. Jadi ketika kita menjual barang, maka otomatis pengakuan pendapatannya itu yaitu merupakan pendapatan dari penjualan karena yang kita jual itu berupa persediaan. Kemudian kapan waktu pengakuan pendapatannya, yaitu pada saat tanggal penjualan atau tanggal pengiriman. Nah, jadi kan kalau di akuntansi itu mengenal dengan sistem pencatatan, ada yang accrual basis, ada yang cash basis. Nah, kalau misalkan dia menggunakan cash basis, berarti waktu pengakuan pendapatannya itu yaitu saat menerima kas. Tapi kalau dia accrual basis, maka pada saat tanggal penjualannya ini, tanggal penjualan atau pengirimannya sudah diakui sebagai pendapatan. Kemudian jika tipe transaksinya ini adalah pemberian jasa, maka deskripsi pendapatannya itu pendapatan dari jasa. Maka kapan waktu pengakuan pendapatannya, yaitu setelah jasa dilakukan dan dapat ditagih. Jadi misalkan kalau jasa itu kan contohnya salon, otomatis kita dalam proses pemberian jasa, maka jasa tersebut bisa diakui sebagai pendapatan, yaitu setelah kita melakukan jasa pelayanan salon, kemudian customer membayar, maka itu sudah termasuk ke dalam pendapatan. Nah, sudah termasuk ke dalam pendapatan. Kemudian tipe transaksi perizinan menggunakan aset, maka deskripsi pendapatannya itu pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti. Karena apa? Kalau perizinan penggunaan aset itu biasanya memang kita menyewa. Berarti pendapatan dari sewa, dari royalti, dari bunga. Nah, kapan waktu pengakuan pendapatannya? Seiring waktu atau saat aset digunakan. Jadi kalau misalkan kita punya bangunan, kita punya aset atau
kita punya aset yang misalkan seperti bangunan. Kalau misalkan bangunannya itu belum disewakan atau belum digunakan, maka ya tidak bisa diakui sebagai pendapatan karena tidak ada arus masuk kotor dari manfaat ekonomi yang tadi atau arus masuk penghasilan seperti itu. Maka waktu pengakuan pendapatannya itu adalah ya saat asetnya itu digunakan. Kemudian yang terakhir itu adalah kalau tipe transaksinya penjualan aset selain persediaan, maka deskripsi pendapatannya itu keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Nah, ini maksudnya itu adalah, jadi ini kan yang pertama itu ada persediaan. Kalau persediaan kan berarti kita punya stok barang yang bisa untuk dijual. Tapi kalau ini penjualan aset dari selain persediaan. Jadi ini tuh yang kita jual itu berupa aset, misalkan kendaraan atau apalagi mesin dan lain-lain. Nah, deskripsi pendapatannya itu yaitu keuntungan atau kerugian pelepasan aset. Kenapa keuntungan atau kerugian? Karena kalau keuntungan berarti jika harga belinya itu lebih kecil daripada harga jual, maka otomatis untung. Begitupun sebaliknya. Nah, kapan waktu pengakuan pendapatannya? Yaitu pada saat tanggal penjualan atau tanggal transaksi. Jadi ini yang perlu diperhatikan itu adalah tanggal kapan, tanggal penjualannya. Walaupun kita misalkan sudah ada penawaran dari calon pembeli, tapi itu belum terjadi transaksi di situ, maka tidak bisa dianggap sebagai pengakuan atas pendapatannya. Kemudian pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Kemudian ada juga pengakuan dapat ditunda jika yang pertama itu adalah tingkat ketidakpastian mengenai jumlah atau pendapatan atau biaya yang dikeluarkan itu cukup tinggi. Nah, ini pengakuan pendapatan itu bisa ditunda jika kita mengalami ketidakpastian dan tingkat ketidakpastiannya itu terlalu tinggi, maka itu jangan dulu kita akui sebagai pendapatan karena otomatis akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Kemudian yang kedua itu adalah penjualan tidak merepresentasikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Nah, jadi jika penjualan itu tidak dianggap tidak memenuhi kriteria atau ya syarat-syarat yang dianggap itu sebagai pendapatan, maka jangan dulu diakui. Kenapa demikian? Karena jika kita salah mengakui, maka akan berpengaruh terhadap jumlah laba, kemudian dan misalkan kalaupun itu misalkan kita menjual barang, ya persediaan juga akan berpengaruh karena mempengaruhi terhadap pencatatan stok dan lain sebagainya. Nah, kemudian pengukuran dari pendapatan penjualan. Pendapatan itu harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Misalkan, apa maksudnya nilai wajar itu? Nah, misalkan yang pertama dikurangi jumlah diskon dagang atau rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas atau perusahaan. Jadi kalau misalkan produk yang kita jual itu sudah terdapat diskon atau dia memiliki potongan seperti itu, maka jumlah diskon atau potongan itu memang harus dikurangi karena itu akan menunjukkan jumlah penghasilan bersih yang memang akan diterima perusahaan. Jadi pengukuran pendapatan atas penjualan itu harus benar-benar diukur pada asas nilai wajar seperti itu. Jadi kalau misalkan ada diskon ya harus dikurangi. Kalau tidak dikurangi nanti ya akan berakibat terhadap bagaimana penyusunan laporan keuangannya nanti. Nah, kemudian jika pembayarannya ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan itu ditentukan dengan pendiskontoan seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Jadi kalau ada pembayaran yang ditangguhkan atau ditangguhkan itu maksudnya tangguhkan itu artinya menunda. Jika ada pembayaran yang ditunda seperti itu ya. Kalau ada pembayaran yang ditunda, maka
nilai wajar imbalannya itu ditentukan dari ini dengan pendiskonto seluruh penerimaan di masa depan dengan menggunakan memperhatikan juga tingkat bunganya.